Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Daniel pasal ke-9 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon, sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Fokus berdoa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara soal berdoa, setiap kita memiliki ritual, memiliki cara dalam berdoa. Ya, kalau kita berbicara cara berdoa dari saudara-saudara kita dari Timur Tengah, maka cara mereka berdoa adalah dengan menengadah. Kalau kita berbicara soal berdoa dengan cara orang-orang yang berasal dari Eropa, maka akan melipat tangan. Dan kekristenan di tanah Indonesia lebih condong karena para misionaris berasal dari Eropa, maka kita mengikuti cara berdoa dengan melipat tangan dari Eropa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Daniel merupakan representatif dari anak muda yang energik, anak muda yang berani berkata tidak untuk hal-hal yang berlawanan dengan iman dan kepercayaannya, dengan kebiasaan adat istiadat yang dia laksanakan. Dengan berani dia berkata kepada para pemimpin raja, penjamu raja, berkata untuk tidak makan daging, untuk tidak makan dan minum makanan raja. Dan mereka bersama teman-temannya, Daniel dan teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego, berani berkata makan sayur-sayuran saja. Dan luar biasa keadaan pertumbuhan atau tubuh mereka jauh lebih sehat dari orang-orang yang makan dan minum dari makanan raja. Untuk hal lain yang bisa kita lihat dari Daniel adalah orang yang setia kepada Allah. Bahkan dalam nats ini dikatakan bagaimana dia fokus dalam berdoa. Untuk nats ini kita lihat bagaimana Daniel berkata, lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon. Dia fokus dalam doanya. Dia berdoa dan bermohon kepada Allah. Demi apa Daniel bermohon dan berdoa kepada Allah? Demi pemulihan dari bangsanya. Kita lihat bagaimana fokus yang dilakukan oleh Daniel. Dia tidak hanya sekedar berdoa saja. Dia tidak hanya sekedar bermohon, meminta kepada Tuhan, tetapi apa yang dilakukan Daniel selain dia berdoa dan bermohon? Di sini dikatakan sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Berpuasa merupakan bentuk bagian dari ritual yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka sedang menaikkan doa dan permohonan kepada Allah. Bahkan kain kabung menunjukkan bagaimana kesedihan mereka atas segala sesuatu yang mereka alami. Dan apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka berada di pembuangan. Mereka berada di suatu tempat yang jauh dari bangsa mereka, dari tanah kelahiran mereka. Dan Daniel berdoa syafaat demi bangsanya, agar bangsanya nantinya dipulihkan oleh Allah. Kalaupun mereka saat itu menerima konsekuensi, disiplin, hukuman dari Allah karena perbuatan jahat mereka di Yerusalem, di Israel pada saat itu. Dan saat ini mereka ada di pembuangan. Daniel tetap berharap Allah akan kembali memulihkan bangsanya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kita belajar dari sosok Daniel yang tidak berdoa hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan bangsanya. Mari saat ini kita juga berdoa untuk negara dan bangsa kita, apalagi dalam penanganan COVID-19 ini. Mari kita berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh menterinya dan seluruh yang bekerja bersama beliau, agar penanganan COVID-19, agar memimpin bangsa ini bisa dengan baik dan benar.
sehingga rakyat boleh disejahterakan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.